Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama saya Pendeta Samuel Harrison Toda dalam ringkasan Sekolah Sabat 7 menit. Dan saya yakin kita sudah pelajari pelajaran Sekolah Sabat setiap hari dalam ibadah rumah tangga setiap hari di rumah tangga kita masing-masing. Dan sekarang ini kita sudah berada di pelajaran yang kelima dengan judul Bangsa-Bangsa bagian 2. Tema pelajaran Sekolah Sabat kita diambil dari buku Mazmur pasal 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Luar biasa, pemazmur menggambarkan Allah yang maha kuasa, yang terus ditinggikan di atas muka bumi ini. Saudara, bila mana kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini, kita belajar bagaimana bangsa-bangsa ada di dunia ini dan jatuh lagi, bangkit lagi negara yang lain atau bangsa yang lain. Tetapi kita ingat bahwa Yesus Kristus akan mendirikan kerajaannya dan kekal selama-lamanya. Saudara, dari awal dalam buku Kejadian, setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghendaki manusia untuk menuruti perintah Tuhan, dan Tuhan menghendaki manusia berkuasa atas ciptaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi adalah kejatuhan keluarga manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Namun demikian, Allah sangat mencintai kita, dan di dalam nubuatan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kerajaan demi kerajaan muncul di bumi ini. Namun nubuatan dalam Daniel pasal 2 dan pasal 7 memberitahukan kepada kita bagaimana kerajaan-kerajaan di dunia ini berkuasa. Tetapi dalam Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7 memberitahukan kepada kita satu hari kelak kerajaan Allah yang kekal, kerajaan Yesus Kristus akan didirikan untuk selama-lamanya, tanpa dosa, tanpa penderitaan dan kesusahan. Itu sebabnya kita sedang menunggu kerajaan Yesus Kristus, kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah runtuh, tidak pernah binasa. Kerajaan Yesus Kristus. Itu kita bisa temukan itu dalam Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7. Di dalam dua buku Daniel dan buku Wahyu memberitahukan kepada kita kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, dan pada akhirnya semua kerajaan di dunia ini akan dibinasakan dan kerajaan Yesus Kristus akan didirikan, dan seluruh umat tebusan akan berada di dalam kerajaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memiliki rencana bagi manusia untuk hidup di dalam kerajaannya nanti. Itu sebabnya nubuatan-nubuatan dalam Alkitab ini memberitahukan kepada kita betapa satu pengharapan bahwa kita akan hidup di dalam kerajaan Yesus Kristus. Dan bila mana saudara dibaca dalam Wahyu pasal 14 itu, Wahyu pasal 14 dan Wahyu pasal 18, ini adalah momen mendesak dalam sejarah kita ketika pekerjaan umat sisa ditunjukkan kepada banyak bangsa, kaum dan bahasa di dunia ini untuk memberitakan kerajaan Allah yang akan segera akan didirikan. Saudara sekalian, Wahyu 21 ayat 1 memberitahukan kepada kita, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara sekalian, api yang menghanguskan orang fasik itu membersihkan bumi ini. Semua bekas kutuk telah dihapuskan. Dan saudara, tidak sebagai satu-satunya pengharapan bagi kita adalah kerajaan Allah yang kekal. Di dalam tulisan Alpha Omega dari penulis rohani Ellen G. White dalam jilid 8 halaman 711-712, satu-satunya peringatan yang masih tinggal ialah penebus kita akan terus menyandang bekas-bekas penyalibannya. Hanya di kepalanya dan di rusuknya, di tangan dan kakinya saja terdapat bekas-bekas kekejaman yang disebabkan oleh dosa. Nabi berkata sambil memandang Kristus dalam kemuliaannya, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dan dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya.
Habakuk 3 ayat 4. Rusuk yang tertikam itu, di mana mengalir cairan berwarna merah yang memperdamaikan manusia dengan Allah, itulah kemuliaan Juru Selamat. Disitulah terselubung kekuatannya, berkuasa untuk menyelamatkan melalui korban penebusan. Itulah sebabnya ia sanggup untuk menjalankan keadilan ke atas mereka yang membenci kemurahan Allah. Dan tanda-tanda kehinaannya adalah kehormatannya yang tertinggi. Luka-luka Golgota akan menunjukkan pujiannya dan menyatakan kuasanya selama-lamanya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita terus memandang kepada pengharapan yang akan segera menjadi kenyataan. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kerajaan kekal itu akan didirikan. Dan saudara sekalian, mari kita memiliki pengharapan yang kuat kepada kuasa Allah yang akan segera menjadi kenyataan. Saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat ini, kita melihat bagaimana nubuatan tentang bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa yang ada di bumi ini, yang sudah pernah ada, jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan di dunia ini. Pada akhirnya, kerajaan Yesus Kristus akan didirikan untuk selama-lamanya. Seperti yang tertulis dalam penglihatan patung dalam buku Daniel, pasal 2 ayat 44, dan dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana saudara melihat kisah yang ada di dalam kitab Daniel pasal 2 dan 7, memberitahukan kepada kita kepastian kerajaan Yesus yang segera akan didirikan. Mari tetap setia kepada Yesus, karena kerajaan itu segera menjadi kenyataan, dan kita menikmati hidup kekal untuk selama-lamanya di dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Maranatha.